Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik lemes, lesu, malas, tidak bergairah. Lakukan saja hal ini. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi lemes, lesu ya, malas, tidak bergairah ya. Lakukan saja hal ini ketika teman-teman masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sampaikan tentang sensasi ketika kita masih merasakan lemes, lesu ya, malas, tidak bergairah ya. Ini ada beberapa tips yang nanti bisa dilakukan untuk mengatasi hal itu ya. Dan ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya yang akunnya saya agak lupa tidak saya sebutkan ya, tetapi komennya sudah saya baca ya. Nah, itu ada beberapa yang menanyakan seputar ini ya. Nah, mungkin juga teman-teman yang lain juga sama ya, mengalami rasa-rasa seperti itu ya. Kadang kita merasakan sering lemes ya, lesu, kemudian malas, tidak bergairah ya. Nah itu wajar memang dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, terutama di fase pemulihan itu kadang sering kita merasakan seperti itu ya, sehingga kita menjadi ya kurang semangat ya, kadang seperti itu. Nah, oleh karena itu kali ini saya sharingkan kepada teman-teman ya, tentunya sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya, minimal bisa memotivasi teman-teman untuk menjadi lebih semangat lagi ya, semangat lagi. Nah, oleh karena itu tolong ya tonton video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video saling berhubungan, saling melengkapi ya. Akhirnya dapat melengkapi pemahaman kita menjadi semakin komplit tentang seputaran gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis, sehingga akan mempermudah kita di dalam berikhtiar secara holistik ya untuk mencapai kesembuhan. Nah, kembali kepada topik ya. Jadi ketika kita masih merasakan seperti itu ya, contohnya kita sering merasakan lemes, kemudian kadang tidak bertenaga ya, kemudian rasanya lesu, akhirnya kita menjadi merasakan malas ya, bahkan kita merasa tidak bergairah ya. Pokoknya inginnya hanya bermalas-malasan lah di rumah, yang mungkin hanya tiduran, duduk-duduk seperti itu, untuk beraktivitas saja rasanya males ya itu. Nah, itu karena memang ada beberapa faktor ya teman-teman yang mempengaruhi kenapa kita menjadi seperti itu ya. Nah, itu penyebabnya antara lain ya. Yang pertama karena kita kadang secara nutrisi juga masih kurang teman-teman ya. Artinya apa? Walaupun kita mungkin makan sudah teratur ya, sudah mungkin cukup ya, tetapi
karena mungkin pencernaan kita juga masih bermasalah sehingga hasilnya itu tidak maksimal ya, tidak maksimal sehingga kadang kita itu ya rasanya lemes. Contohnya ketika kita ini apa minum kurang saja itu sudah berpengaruh sekali ya, kadang menjadi pusing-pusing, menjadi lemes, itu rasanya seperti itu ya itu. Nah, apalagi ketika nutrisinya kurang yang kita makan, atau mungkin kita makannya itu saja ya yang ketika kita masih mantang, nah itu juga pengaruhnya besar ya. Maka dari itu perlu di istilahnya kita tinjau kembali lah. Yang penting bagaimana caranya kita siasati supaya kita menjadi lebih baik, yaitu seperti itu. Seperti dulu ketika saya masih mantang ya, dulu saya mantang ekstrim lah itu sampai sekitar 6 bulan ya. Ini itu hasilnya apa? Badan menjadi tambah kurus ya, pucat, berat badan sampai turun 10 kilo. Nah ini akhirnya menambah kecemasan kita ketika kita bercermin, wajahnya kelihatan pucat, kurus, ini sudah takut sendiri ya. Wah, jangan-jangan ini mendekati kematian ini kalau seperti ini. Nah, sampai yang terpikirkan seperti itu. Nah, ketika terpikiran seperti itu akhirnya ya sudah, kecemasan kita akan bertambah lagi ya. Nah, maka faktor selain kita bisa jadi kekurangan nutrisi sehingga mempengaruhi kita ini tidak bergairah ya, menjadi lemes, lesu, kemudian malas ya. Nah, itu bisa juga karena kita kurang gerak teman-teman ya. Jadi kurang gerak katakanlah yaitu karena kita masih mager ya. Jadi semakin malas kita semakin malas bergerak juga. Nah, padahal ketika kita rajin bergerak ya, katakanlah seperti olahraga ringan ya, mungkin hanya jalan kaki atau mungkin hanya melakukan kegiatan-kegiatan di seputar rumah ya, atau mungkin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, itu saja sudah bisa kita anggap sebagai olahraga ringan teman-teman ya. Nah, dengan kita rajin bergerak ya, karena apa? Karena tubuh kita ini itu memang disetting untuk bergerak teman-teman ya. Nah, ketika jarang bergerak ya sudah ya, kadang peredaran darah menjadi kurang lancar ya, peredaran oksigen kurang lancar ya, juga termasuk metabolisme pencernaan itu juga menjadi kurang lancar karena tidak diimbangi dengan gerak yang cukup. Nah, ketika kita masih kurang gerak ya sudah rasa-rasanya menjadi muncul seperti itu ya, yang lesu, tidak bergairah, malas ya, akhirnya rasanya lemes, tidak bertenaga, itu munculnya seperti itu ya. Nah, itu yang perlu kita sadari. Nah, selain itu ya, selain kita mungkin kurang nutrisi, kurang gerak, bisa juga kecemasan kita masih tinggi ya. Yang namanya orang cemas ya, itu memang reaksi pertama itu lemes teman-teman ya. Jadi rasanya sudah lemes, kadang ditambah mata buram, kadang kita pusing-pusing ya, bahkan sampai sempoyongan. Nah, ini dampak daripada ketika kita kecemasannya masih tinggi ya, kecemasan, ketakutan itu seperti itu ya. Belum lagi ketika kita masih ketakutan atau masih ada cemas ya, sudah kadang jantung juga berdetak lebih kencang ya, akhirnya nafas menjadi pendek sehingga gerak sedikit saja menjadi ngos-ngosan. Itu sebenarnya seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau kita sudah menyadari ya karena kita terkena anxiety psikosomatik, itu memang seperti itu ya. Nah, nanti akan berubah teman-teman ya. Jadi kalau kita merasa cemas, kok kita tahu ya, misalkan wah ini saya sedang cemas, itu saja sudah berubah kok. Sudah berubah, sudah menjadi agak berkurang. Nah, kemudian belum ketika kita sudah tahu, kemudian kita ngambil istilahnya apa, solusi ya, mungkin minum air hangat atau mungkin istirahat dulu sejenak dan itu. Nah, itu juga nanti akan jauh menjadi lebih tenang ya, lebih tenang, akhirnya menjadi membaik. Itu seperti itu. Nah, tetapi itu adalah sebab semuanya ya. Jadi diantaranya sebabnya seperti itu ketika kita masih merasakan itu lemes, lesu, males ya, kemudian tidak bergairah. Saya dulu juga sama mengalami ya seperti itu. Saya juga cukup agak lama ya mengalami seperti itu, sampai ya itu kadang kita menjadi
pikiran itu semakin negatif ya, semuanya itu khawatir dengan kondisi kita sendiri ya, jangan-jangan kita terkena penyakit berat, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan kambuh, jangan-jangan pingsan ya, bahkan jangan-jangan mendekati kematian dan seterusnya. Nah itu yang ada di pikiran itu seperti itu. Nah ketika masih kita berpikirnya seperti itu ya, cemas akan melekat itu teman-teman ya. Maka dari itu yang harus kita rubah nanti ya, caranya seperti itu. Nah maka ketika teman-teman masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu ya, ini yang lebih penting adalah solusinya teman-teman, supaya nanti sensasi-sensasi seperti itu semakin terkikis, nah akhirnya menghilang ya itu. Nah solusinya yang harus kita lakukan ya, kita lakukan yang pertama ya adalah kita harus makan minum cukup teman-teman ya. Jadi untuk mengatasi lemes kan berarti tubuh harus energik ya. Nah tubuh untuk energik pasti dibutuhkan tenaga atau energi ya, yang sumbernya adalah dari makanan. Nah maka yang pertama ya kita harus jaga ya, makan minum cukup ya. Kalau katakanlah minum ya usahakan kurang lebih 8 gelas. Nah itu kita penuhi ya. Untuk makan ya tergantung ukuran teman-teman lah. Kalau makannya sudah sehari 3 kali ya udah penuhi saja. Ini itu seperti itu. Tetapi kalau kita makannya sudah porsinya kecil ya, juga hanya 3 kali sehari, nah itu masih kurang, mungkin harus ditambah dengan ngemil misalkan seperti itu ya. Jadi intinya pokoknya nutrisi itu harus cukup ya. Jadi makanya faktor yang pertama solusinya adalah makan minum itu cukup, dan tentunya juga mengingat lah ya, mengingat pola makan yang baik ya, dengan tepat waktu, dengan nilai gizi dan lain sebagainya itu. Nah kemudian yang kedua, selain kita berusaha makan minum cukup ya, kalau memang kita masih sering merasa itu ya, lemes ya, lesu, tidak bertenaga ya, itu memang betul-betul kurang energi teman-teman ya. Nah itu bisa ditambah lah ya, boleh tambah suplemen ya. Suplemen dulu saya itu pakai madu teman-teman, jadi madu murni, tetapi satu hari saya minumnya hanya 1 sendok makan ya. Jadi kalau lebih dari itu nggak nyaman di badan, karena madu itu kan sifatnya panas ya, jadi di lambung juga agak panas seperti itu. Nah makanya jangan kebanyakan teman-teman. Kalau kebanyakan malah nanti jadi sebaliknya, rasanya kita juga nggak nyaman ya. Tetapi kalau saya itu cocoknya dengan porsi yaitu hanya 1 hari 1 sendok, bisa diminum pagi hari atau bisa juga misalkan sore hari ya, mau tidur itu juga nggak apa-apa itu madu. Atau bisa juga ditambah vitamin ya, katakanlah vitamin B kompleks misalkan, itu juga boleh ya. Dulu saya juga pernah minum ya B kompleks, tetapi nggak lama teman-teman ya. Saya beli 1 botol itu ya, yang botol agak besar ya, isinya 60 tablet ya kalau nggak salah itu ya, 60 atau 30 ya, karena ada 2 kemasan. Nah itu masih tersisa ya, jadi nggak habis itu, hanya saya makan seberapa saja. Tetapi waktu itu kemudian saya makanannya yaitu sudah cukup, sudah agak banyak, sehingga ketika istilahnya kita tidak tambah dengan vitamin-vitamin yang instan ya, itu pun nggak masalah. Yang penting makan minum kita sudah cukup, itu juga sudah baik ya, itu seperti itu. Nah itu yang kedua ya, jadi boleh ditambah suplemen itu. Nah kemudian yang ketiga, ini untuk melatih secara keseluruhan ya, baik fisik maupun psikis. Nah itu yang ketiga, tipnya adalah lakukan aktivitas normal teman-teman, supaya nanti rasa-rasa seperti lemas, lesu ya, malas, tidak bergairah ini akan menghilang ya. Jadi kita berusaha melakukan aktivitas normal, walaupun kadang kita bingung juga ya, bagaimana mau bisa beraktivitas normal ya, orang rasanya juga belum bertenaga, rasanya masih lemes, kan seperti itu ya. Nah tantangannya seperti itu. Nah maka itu memang kita harus paksakan ya, sedikit memaksa, tetapi kita menyadari karena ini sifatnya kan untuk latihan, jadi kita jangan langsung
ketika melakukan aktivitas normal, kemudian kita punya target yang harus maksimal ya melakukannya, itu enggak ya. Jadi arahnya itu kita pokoknya berusaha melakukan aktivitas normal ya. Nah, tetapi hasilnya ya itu nggak perlu ditarget. Jadi istilahnya semampunya lah, semampunya, tetapi tetap kita lakukan. Karena apa? Karena ini adalah tahap latihan ya, latihan supaya nanti betul-betul menjadi terbiasa ya. Jadi kita bisa karena terbiasa itu ya, betul ya, memang nah itu maknanya latihan kan seperti itu ya. Nah, jadi lakukan aktivitas normal. Nah, aktivitas normal itu aktivitas seperti apa? Aktivitas harian teman-teman lah, sesuai dengan kegiatan teman-teman yang sudah biasa dilakukan ya ketika sebelum terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Ya mulai dari kebiasaan di rumah ya, biasa di rumah misalkan bangun pagi, mungkin bangun pagi kemudian mungkin terus sholat ya, biasa lakukan aja seperti itu. Kemudian mandi ya biasa lakukan mandi ya. Pokoknya usahakan kita bayangkan kita seolah-olah ini sudah normal betul kondisi kesehatan kita. Nah, sehingga kita bisa mengikuti seperti itu. Insya Allah kalau kegiatan normal itu sudah bisa kita terapkan, walaupun hasilnya nggak maksimal, itu nanti kita juga akan berangsur-angsur membaik teman-teman ya. Jadi memang kadang kita sedikit memaksa ya. Nah, caranya itu selain tidak ditarget, kalau saya dulu itu melakukannya dengan pelan ya. Contohnya ya, misalkan pagi ya mandi ya. Kadang kita mau mandi itu rasanya masih pusing ya, masih agak lemes, agak sempoyongan. Waduh, kadang di sini ada kecemasan juga, wah jangan-jangan nanti jatuh ya kan. Sering ada cerita tuh orang jatuh di kamar mandi, kemudian menjadi kesehatannya terganggu dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu kan membuat kita semakin ketakutan. Nah, akhirnya ketika kita mau mandi juga kadang ada rasa cemas, ada rasa takut itu seperti itu. Tetapi cara saya itu nggak apa-apa, yang penting kita pelan ya. Jadi melangkah menuju ke kamar mandi, kemudian nanti aktivitas di kamar mandi itu kita sadari betul ya. Jadi ibaratnya melangkah ya kita lihat bawah ya, lantai yang mau diinjak itu seperti itu. Pokoknya dibuat rileks mungkin ya. Kalau serileks mungkin, nah, akhirnya kita sebenarnya bisa kok, nggak apa-apa kok, itu seperti itu, sampai temukan seperti itu. Nah itu yang saya lakukan itu seperti itu, termasuk ketika kita masih jalan agak goyang ya karena rasanya lemes, tidak bertenaga, kan akhirnya jalannya juga tidak stabil ya, agak goyang. Itu pun saya jalan dengan langkah yang lambat teman-teman ya, langkah lambat, kemudian beberapa langkah kemudian saya berhenti ya. Saya lakukan di samping rumah ya, nah, kemudian berhenti seolah-olah kita sedang memandang apalah di sekitar rumah ya, mungkin tanaman atau apa kan, kelihatannya ketika orang lain melihat juga dikira sedang rileks saja kayak gitu ya. Padahal kita sedang latihan latihan mental seperti itu ya, untuk ini menyetabilkan diri ya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi pokoknya biasakan saja. Nah, termasuk ketika teman-teman yang mungkin bekerja ya usahakan berangkat saja ya. Contohnya yang kerjanya mungkin berdagang ya berangkat aja, mungkin dagang di pasar ya berangkat ke pasar biasa aja, di toko ya biasa buka toko seperti itu saja ya. Yang kerjanya mungkin di kantor ya berangkat aja, nggak apa-apa, pasti bisa kok. Walaupun mungkin ada rasa-rasa yang kita kadang menjadi tidak nyaman ya itu wajar karena kita memang sedang latihan. Nah, untuk mengatasi hal itu ya kita siapkan bekal saja, contohnya minyak angin ya, air hangat, itu selalu dekat dengan kita, sehingga ketika ada sedikit sensasi, nah itu bisa sebagai obatnya gitu loh. Jadi kalau orang cemas kan biasanya kita minum air hangat, kemudian kita makan makanan ringan, itu pun sudah sedikit menghilang ya. Minimal permen ya, permen itu saya di saku itu selalu ada ya, itu ketika kita waktu itu sedang latihan beraktivitas yang saya buat katakanlah aktivitas normal itu seperti itu. Nah, itu coba aja teman-teman. Itu tip yang ketiga ya. Jadi lakukan aktivitas normal supaya
kita itu terhindar dari sensasi yang lemes, lesu, malas, tidak bergairah. Nah, nanti akan berubah semuanya lewat latihan-latihan itu. Nah, kemudian yang keempat adalah rajin keluar rumah, teman-teman ya. Rajin keluar rumah ya, untuk bersahabat dengan alam. Jadi ketika kita sudah rasanya males, rasanya tidak bergairah, rasanya lemas, tetapi kita hobinya di rumah, nah ini tidak akan mengubah situasi, teman-teman ya. Maka jangan suka di dalam rumah ya, usahakan itu keluar rumah lah, minimal di teras ya, duduk-duduk di teras, terus nanti syukur langsung bersahabat dengan alam ya, mungkin ke kebun lah, mungkin ke sawah lah, yang dekat-dekat aja dulu ya, mungkin ke sungai sesuai dengan lingkungan teman-teman ya. Kalau mungkin depannya sekitar jalan raya ya kita mendekat saja ke keramaian jalan raya juga nggak apa-apa ya. Dengan seperti itu ini nanti juga fisik bergerak, kemudian mental juga terlatih, itu caranya seperti itu. Nanti akan mental menjadi kuat ya, fisik juga menjadi energik. Nah, akhirnya rasa-rasa yang tadinya tidak bergairah, malas, itu akan berubah, teman-teman ya. Karena kita asik ketika kita menikmati suasana di luar rumah, sebenarnya menyenangkan, itu seperti itu ya. Nah, itu ya tip yang keempat ya. Nah, kemudian yang kelima, lakukan kegiatan hobi lah yang menyenangkan ya. Yang menyenangkan tentunya kan hobi kita. Nah, itu silahkan lakukan saja ya, daripada kita bermalas-malasan. Nah, lebih baik kita melakukan kegiatan tapi yang disenangi. Contohnya kegiatan hobi ya. Contohnya yang hobinya musik, ya udahlah main musik, mungkin karaoke atau mungkin bermain alat musik ya. Yang hobinya mungkin melukis bisa melukis, hobinya mungkin mancing boleh keluar ya, mancing itu juga boleh ya. Hobinya olahraga juga boleh, olahraga ringan ya lakukan saja. Hobinya masak ya, masak saja di dapur. Pokoknya nikmati itu kegiatan-kegiatan itu sampai kita merasa enjoy ya, merasa asik lah. Nah, sehingga kita menaikkan gairah kita ya, tidak kita termenung, tidak beraktivitas. Jangan seperti itu, teman-teman ya. Jadi lakukan kegiatan sesuai dengan hobi kita. Nah, itu. Nah, yang terakhir yaitu kita rajin meditasi dan afirmasi, teman-teman. Meditasi itu menenangkan diri ya. Caranya bermacam-macam ya. Bisa dengan cara mengamati nafas, bisa mengamati sesuatu objek yang ada di depan kita ya. Hanya itu saja yang dipikirkan, sehingga nanti pikiran menjadi rileks ya, itu seperti itu. Nah, setelah itu di saat pikiran rileks ya, gelombang pikiran sudah tenang ya, dari gelombang beta masuk ke alfa theta. Nah, di alfa theta ini kita bisa memasukkan afirmasi positif. Nah, afirmasi positif yaitu kata-kata yang mensupport diri kita ya, agar kita menjadi jauh lebih kuat secara mental ya. Kemudian secara fisik juga kita akan menjadi lebih membaik ya. Contohnya kita mengatakan saya bisa ya, asam lambung tidak berbahaya, saya semakin sehat ya, saya semakin kuat, saya semakin damai, saya semakin bahagia ya, saya bersyukur ya, saya berterima kasih ya, dan seterusnya ya. Jadi kata-kata yang positif lah, itu namanya afirmasi. Dengan seperti itu nanti kita tahu ternyata sudah berubah, teman-teman ya, berubah. Akhirnya kita memiliki mental yang kuat, perasaan yang lebih semangat, bergairah ya, sehingga rasa-rasa malas, lesu ini akan menghilang. Termasuk rasa lemes juga akan menghilang. Karena apa? Lemes itu kebanyakan karena efek dari cemas. Nah, ketika kecemasannya hilang ya sudah, kita menjadi bersemangat dan energik. Itu tipnya ya, teman-teman. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.